Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aini dari Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang Integrate Digital Twins to Exist Production System for Industry 4.0. Kita akan membahas tentang bagaimana digital twins itu dalam industri 4.0. Industri tidak hanya memiliki mesin yang dapat dihitung kondisi atau keputusan, tetapi sistem dapat dihubungkan ke berbagai jaringan kapan saja dan di mana saja. Kekuatan industri 4.0 adalah fleksibilitas produksi yang dapat menghubungkan kebutuhan konsumen secara langsung dengan sistem di dalam, tetapi sistem dapat dihubungkan ke berbagai jaringan kapan saja dan di mana saja. Kekuatan industri 4.0 adalah fleksibilitas produksi yang dapat menghubungkan kebutuhan konsumen secara dengan sistem di dalam industri. Yang ketiga yaitu adalah sistem pengintaan cerdas, yaitu berupa sensor seperti sensor posisi, sensor tekanan, sensor suhu, dan pembaca radio frequency identification. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem pengambilan keputusan yang cerdas, mengumpulkan data dan informasi dari lini produksi untuk menganalisis pengambilan keputusan dan optimalisasi proses produksi. Beberapa keuntungan dari digital twins yaitu yang pertama adalah digital twin dapat digunakan untuk mengurangi biaya. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa industri sekarang itu banyak digital twins itu banyak digemari karena biaya yang digunakan cukup sedikit. Yang kedua adalah digital twin dapat digunakan untuk mengurangi waktu. Jadi selain biayanya lebih murah, digital twins ini juga dapat mengurangi waktu produksi. Yang ketiga yaitu memantau dan mendapatkan data real time. Artinya data tersebut akan terus masuk ke digital twins atau dapat terus diperbarui. Dan digital twins juga mengoptimalkan dalam pengambilan keputusan di lini produksi. Yaitu selanjutnya adalah tentang piramida otomatis. Jadi piramida otomatis merupakan salah satu gambar yang menunjukkan struktur industri dari 4.0 yang mudah dipahami. Gambar ini telah direferensikan di banyak aplikasi yang berkaitan dengan industri 4.0 dan sistem otomatis. Piramida otomatis memiliki 5 layar atau lapisan. Layar yang pertama adalah level komunikasi sensor atau aktuator ke layar 1 dengan sinyal digital dan analog. Lapisan 2 yaitu tingkat pengontrol dengan mendapatkan I/O digital dan I/O analog ke pengontrol logika yang dapat diprogram, dan logika program untuk mengontrol mesin dan terhubung ke tingkat kontrol proses. Layar 3 untuk kontrol proses. Pada lapisan 3 menyajikan tentang bentuk data lapisan 1 dan lapisan 2 untuk pemantauan, analisis data, dan kontrol proses lanjutan. Lapisan ini dikelola banyak PLC atau pengontrol untuk jalur produksi pengoptimalan. Lapisan 4 sendiri yaitu level management, menggunakan data untuk merencanakan dan mengoptimalkan jalur produksi dengan komunikasi antara lapisan 3 dan lapisan 5 untuk menghubungkan proses bisnis ke sistem produksi. Lapisan 5 adalah lapisan perusahaan. Lihat struktur pada gambar. Singkatnya, piramida otomatis menunjukkan seluruh struktur industri. Industri 4.0 adalah gambaran koneksi semua sistem dari sensor dan lapisan aktuator dan digital twin adalah pembuatan data digital dari fisik untuk mengumpulkan data, komunikasi data, dan simulasi serta pemeliharaan prediktif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, digital twins mencakup
produk fisik 3 dimensi utama, produk virtual, dan koneksi data. Selain hal yang telah saya sebutkan tadi, data dapat disimulasikan untuk pengembangan guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam sistem produksi. Berikut adalah cara mudah untuk memahami arsitektur konseptual digital twin mengikuti 6 langkah. Yang pertama yaitu membuat langkah-langkah dalam perancangan dan pemasangan perangkat untuk membawa data ke dalam sistem digital dan merancang pemasangan sensor dari data perencanaan produksi dan sistem manajemen bisnis, membuat data terus diperbarui dengan sistem perusahaan. Yang kedua adalah langkah komunikasi, yaitu proses yang diperlukan yang menciptakan waktu nyata antara proses fisik dan platform digital. Yang ketiga, langkah agregat adalah pengumpulan semua data yang disimpan dalam database, baik online maupun offline. Selanjutnya adalah langkah analisis. Dapat dilakukan dengan menggunakan program analisis data dari analis dan data scientist. Selanjutnya yaitu wawasan dari langkah analisis disajikan dengan visualisasi menyoroti perbedaan yang tidak dapat diterima di dashboard. Yang terakhir atau langkah keenam yaitu adalah langkah tindakannya, yaitu menggunakan umpan balik dari data wawasan ke aset fisik dan digital untuk mencapai dampak dari digital twin. Baik, berikut adalah cara menghitung OEE atau Equipment Overall Effectiveness. Overall Equipment Effectiveness sama dengan tingkat ketersediaan dikali tingkat kinerja dikali tingkat kualitas. Ketersediaan menunjukkan persentase waktu kerja mesin dari waktu kerja. Jadi, tingkat ketersediaan sama dengan waktu berjalan per waktu perencanaan dikali 100%. Kinerja dihitung dari waktu siklus standar yang menunjukkan kecepatan kerja dibandingkan dengan waktu siklus. Jadi, tingkat kinerja sama dengan siklus pemrosesan teori per siklus pemrosesan aktual dikali 100%. Kualitas menunjukkan persen antara barang jadi dan cacat di lini produksi. Jadi, tingkat kualitas sama dengan kualitas produk per semua produk dikali 100. Pada parameter pada gambar yang ditunjukkan menunjukkan efektivitas keseluruhan di lini produksi. Selain itu, pengumpulan data dalam data log dapat digunakan untuk menganalisis data guna meramalkan dari gambaran digital atau digital twins di masa depan. Kedua yaitu mengembangkan sistem berdasarkan struktur piramida otomatis dengan desain pada bagian sensor 3 bagian, interaksi dengan bagian operator dan bagian penyimpanan data. Pada gambar selanjutnya akan saya tampilkan gambarnya. Terus sistem pengujian untuk membandingkan data cek dengan fisik dan memperbaiki sistem untuk data benar. Terakhir yaitu analisis data dari program LabVIEW untuk menghitung overall equipment effectiveness menggunakan hasilnya untuk menyimpulkan penelitian. Selanjutnya yaitu keluaran dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mempelajari lini produksi untuk sistem desain. Lini produksi yang dipilih produksi suku cadang otomotif disebut klik K. Memperbaiki lini produksi yang dipilih dalam sistem Lean dengan sistem TPS, dan memiliki sistem untuk memproses pesanan dan bahan yang sistematis yang sesuai untuk pengembangan digital twin untuk melacak efisiensi lini produksi secara efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem dari piramida otomatis. Perancangan sistem dimulai dari layer 0 pada piramida otomatis. Kumpulkan data mesin target dengan sensor untuk
mengirim sinyal ke komputer lapisan 2 untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pekerja melalui HMI dan layar TV. Data disimpan di database MySQL, di server, dan file di komputer. Jadi, selain pengumpulan data, database di server juga membawa data untuk menganalisis data dan menampilkan berbagai nilai. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem menggunakan protokol Modbus TCP/IP, terutama OPC server, dan menerima data ke komputer gunakan OPC untuk mengubah protokol Modbus TCP/IP menjadi program LabVIEW di komputer. Di komputer, sebuah program dengan LabVIEW untuk waktu sebenarnya. Jadi pemantauan komunikasi dengan HMI menampilkan penyimpanan data sebagai data log setiap 1 menit, mengunggah data ke server, menghitung data. Jadi sistem terakhir untuk mengembangkan situs web. Sistem keempat yaitu menguji dan meningkatkan sistem. Setelah menyelesaikan pengembangan sistem telah diuji dengan memeriksa beberapa sistem produk aktual dibandingkan dengan jalur produksi fisik per bagian untuk meriksa keakuratan data. Yang kelima atau yang terakhir adalah menganalisis untuk merangkum hasil dan manfaat. Data dapat menganalisis status kerja secara real time, sehingga data telah dikumpulkan dalam bentuk data log dengan cap waktu dalam 1 menit ke menit. Data primer terdiri dari produk aktual, semua produk, dan cap waktu. Setelah mengumpulkan data log telah dihitung menjadi tingkat ketersediaan, tingkat kinerja, dan tingkat kualitas. Baik, itulah pemaparan saya mengenai Integrate Digital Twins to Access Production System for Industry 4.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.